Halo Bunda Kanya. Jadi untuk pertanyaan kapan mulai terbentuknya jenis kelamin, itu sebenarnya pada saat pertemuan antara sel telur dengan sperma itu sendiri. Jadi ketika terjadi pembuahan, itu sudah ditentukan jenis kelaminnya. Mengapa? Karena seorang pria itu memiliki kromosom seks X dan Y, sedangkan seorang wanita memiliki kromosom X dan X. Jika sperma suami itu membawa kromosom Y, lalu bertemu dengan sel telur, maka akan terbentuk bayi laki-laki. Sedangkan apabila sperma X bertemu dengan sel telur, maka tentu bayinya akan menjadi bayi perempuan. Oleh karena itu, jenis kelamin ditentukan dari kromosom seks yang dibawa oleh sperma, apakah sperma Y ataukah sperma X. Ya, jadi untuk cara menentukan jenis kelamin, secara garis besar itu ada secara alamiah, ada yang dengan alat reproduksi berbantu. Untuk cara yang 100% atau bisa pasti untuk menentukan jenis kelamin, sebenarnya itu hanya baru yang bila menggunakan proses kehamilan dengan bayi tabung. Nah, untuk yang lainnya itu masih belum pasti dan hanya memperbesar kemungkinan saja. Jadi sebelumnya sperma itu memiliki sifat-sifat tertentu. Jadi kalau sperma yang mengandung seks kromosom Y itu biasanya spermanya lebih lincah, kemudian lebih ringan. Cuman kekurangannya sperma itu lebih kurang bertahan lama. Sedangkan sperma yang X itu lebih bertahan lama. Dan sperma yang Y ini dia sangat menyukai dengan suasana yang bersifat basah, sedangkan sperma X itu menyukai suasana yang bersifat asam. Jadi apabila ayah dan bunda merencanakan untuk memiliki anak laki-laki, bisa dicoba dengan pertama dari waktu berhubungannya. Jadi apabila mengharapkan kehamilan itu bayi laki-laki, maka berhubungannya sebaiknya pada saat di hari ovulasi atau di hari sel telur itu keluar, yaitu kurang lebih 14 hari sebelum haid yang akan datang. Karena sperma Y tersebut akan bisa dengan langsung membuahi sel telur, karena sperma Y itu kurang bertahan lama. Sedangkan apabila menginginkan bayi perempuan, maka berhubungannya sebaiknya beberapa hari sebelum waktu ovulasi. Kalau dari segi makanan, misalnya menginginkan kehamilan laki-laki, nah karena sperma Y ini suka dengan kondisi yang basah, maka sebaiknya sang bunda ini atau istri itu mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung sifat lebih basah, yaitu banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Sedangkan untuk suami itu mengkonsumsi banyak daging-dagingan. Sebaliknya kalau menginginkan kehamilan bayi perempuan, maka sang istri mengkonsumsi banyak daging-dagingan, kemudian suaminya mengkonsumsi banyak sayur dan buah. Posisi berhubungan, mengingat sperma Y ini dia aktif pergerakannya, tapi kurang bertahan lama, maka bila berhubungan lebih bersifat deep penetration, maka kemungkinan besar si sperma Y ini akan lebih cepat sampai di sel telurnya, maka diharapkan bisa menghasilkan bayi laki-laki seperti itu. Kemudian, tapi sekali lagi, semua cara yang alamiah itu belum terbukti secara ilmiah dan tidak bersifat 100%. Kalau ayah dan bunda ingin mencoba, itu silakan. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara alat reproduksi berbantu. Alat reproduksi berbantu itu dengan yang pertama dengan inseminasi, di mana sperma suami dimasukkan ke dalam rahim pada saat terjadi ovulasi. Nah, itu kemungkinan untuk menghasilkan bayi laki-laki atau perempuan masih lebih tinggi, cuman memang tidak 100%. Karena pada inseminasi itu dipilih sperma yang misalnya menginginkan bayi laki-laki, maka dipilih sperma yang pergerakannya lebih lincah dan lebih cepat dan lebih ringan, dan itu yang dimasukkan. Seperti itu. Jadi tidak pasti. Kemungkinannya hanya sekitar 70%. Kemudian kalau untuk yang 100% yaitu dengan bayi tabung. Mengapa? Karena pada proses bayi tabung, ketika sudah terbentuk embrio, kemudian embrio itu sebelum dimasukkan atau ditransfer ke dalam rahim, maka bisa diperiksa
yang kita sebut dengan pre-implantation genetic testing atau PGD, di mana pada pemeriksaan tersebut embrionya bisa langsung diperiksa kromosomnya, apakah itu kromosomnya XX ataukah XY. Nah, dari semua cara itu hanya bayi tabung yang bisa 100% sesuai dengan keinginan ayah dan bunda. Pada beberapa center untuk gender selection itu masih debatkan. Artinya ada beberapa center fertilitas yang membolehkan pemilihan jenis kelamin itu hanya pada kehamilan yang kedua. Misalnya untuk kehamilan pertama itu tidak boleh memilih seperti itu. Kemudian atau misalnya dari keturunan keluarga itu memiliki penyakit yang terkait seks kromosom yang jika anaknya itu kelaminnya perempuan atau laki-laki itu bisa menurun penyakitnya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan.